Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asri Istiqomah, NIM 20191436662. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang perkembangan masa kanak-kanak awal umur 2-6 tahun. Perkembangan anak-anak awal. 1. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal. A. Pertumbuhan tinggi dan berat badan. Pada tahun pertama, bayi tumbuh dengan pesat. Pada tahun kedua, pertumbuhan mulai melambat. Dan pada tahun ketiga, pertumbuhan semakin melambat. Pada masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm setiap tahun dan berat bertambah 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahun. Pada usia 6 tahun, berat harus kurang lebih mencapai 7 kali berat pada waktu lahir. Postur tubuh anak pada masa kanak-kanak awal ada yang berbentuk gemuk atau endomorfik, berotot atau mesomorfik, dan ada juga yang relatif kurus atau ektomorfik. Perbandingan tubuhnya sangat berubah, tidak lagi seperti bayi. Namun, gumpalan pada bagian-bagian tubuh berangsur-angsur berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut, dengan perut yang rata atau tidak buncit. Dada lebih bidang dan rata, bahu lebih luas dan lebih persegi, lengan dan kaki lebih panjang dan lebih lurus, tangan dan kaki tumbuh lebih besar. B. Perkembangan motorik masa kanak-kanak awal. Awal masa kanak-kanak merupakan masa yang paling baik untuk mempelajari keterampilan tertentu, karena menurut Herlock tahun 1992 ada 3 alasan, yakni yang pertama, anak senang mengulang-ulang sehingga dengan senang hati mau mengulang suatu aktivitas sampai terampil. Anak-anak bersifat pemberani sehingga tidak terhambat rasa takut kalau mengalami sakit atau diejek teman-teman sebagaimana ditakuti oleh anak yang lebih besar. Anak muda dan cepat belajar karena tubuh mereka masih lentur dan keterampilan yang dimiliki baru sedikit, sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. Kemajuan terbesar keterampilan berpakaian antara usia 1,5 dan 3,5 tahun. Pada saat anak-anak mencapai usia taman kanak-kanak, mereka sudah harus dapat mandi dan berpakaian sendiri, mengikat tali sepatu, dan menyisir rambut dengan sedikit bantuan atau tanpa bantuan sama sekali. Antara usia 5 dan 6 tahun, sebagian besar anak-anak sudah pandai melempar dan menangkap bola. Mereka dapat menggunakan gunting, dapat membentuk tanah liat, bermain membuat kue, dan menjahit, mewarnai dan menggambar pensil atau krayon. Mereka juga sudah dapat menggambar orang. C. Implikasinya pada pendidikan. Sebagai pendidik, anak perlu memperhatikan keseimbangan gizi agar pertumbuhan anak secara konsisten terjamin berjalan baik. Sehubungan dengan perkembangan motorik tangan, anak dapat dilatih kemandiriannya yang berkait dengan kehidupan sehari-hari seperti berpakaian sendiri, mandi sendiri, dan lain sebagainya. Selain itu, anak mulai dilatih menggunakan gunting, pensil maupun krayon untuk mengembangkan keterampilan motorik halusnya. Untuk perkembangan motorik kaki, anak dapat distimulasi dengan permainan sepeda roda 3, bermain bola, dan permainan lain yang banyak mengaktifkan kaki. 2. Perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak awal. A. Perkembangan kognisi pada masa kanak-kanak awal. Yang pertama, anak mulai menguasai fungsi simbolis. Sebagai akibatnya, anak mulai mampu bermain pura-pura atau pretend play.
pada kakak atau teman yang lebih besar usianya dan dari jenis kelamin yang sama. Yang ketiga, cara berpikir anak egosentris, yaitu suatu ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif atau sudut pandang seseorang dengan perspektif orang lain, kata Santrok tahun 2002. Sebagai contoh, ketika Mary ditelepon ayahnya dan ditanya apakah ibu ada, Mary pun mengangguk-angguk. Yang keempat, cara berpikir anak kontralistik, yaitu berpusat pada satu dimensi saja, kata Mons dan kawan-kawan tahun 1998. Sebagai contoh, pada suatu eksperimen, anak dipertunjukkan dua buah gelas A dan B yang sama diameter dan tingginya. Pada kedua gelas itu diisi air jeruk yang sama banyaknya. Kemudian, anak ditanya air jeruk yang ada di gelas A dan gelas B mana yang lebih banyak, maka anak dengan cepat menjawab sama banyaknya. Yang kelima, berpikir tidak dapat dibalik. Operasi logis anak pada masa ini belum dapat dibalik. Yang keenam, berpikir terarah statis. Artinya, dalam berpikir, anak tidak pernah memperhatikan dinamika proses terjadinya sesuatu. B. Perkembangan bahasa dan bicara. Menurut Carl Buchwald, seorang anak harus mengalami 3 fungsi bahasa di atas yang akhirnya sampai pada Dastelung dengan syarat apabila lingkungan memberikan masukan pada anak tersebut. Karena perkembangan bahasa anak dipengaruhi imitasi. Jadi, bila tidak ada yang ditiru atau diimitasi, maka tidak ada input perkembangan bahasa. Selain itu, perlu adanya respon dari keliling, yakni dari orang-orang yang ada di sekitar anak untuk menanggapi tingkah laku anak. Perkembangan bahasa yang didasarkan pada imitasi dipengaruhi oleh teori belajar sosial atau social learning theory dari Bandura, yakni perkembangan bahasa membutuhkan stimulasi dari luar yang termasuk di sini adalah model learning atau modeling. Dengan modeling, anak dapat belajar bahasa dari model-model yang ada di dekatnya, dan model yang paling mudah untuk ditiru adalah orang-orang dekat anak atau significant person. C. Implikasinya pada pendidikan. Pendidik perlu mendorong anak melakukan kolaborasi dengan orang dewasa atau anak yang lebih besar usianya untuk menstimulasi perkembangan kognisinya di daerah sekitar kematangannya atau zone of proximal development. Karena pada masa ini memang kognisi anak belum terorganisasi dengan baik, sehingga melalui kolaborasi dengan orang lain yang dapat membimbing anak, maka pengetahuan-pengetahuan yang diperkenalkan pada anak, meski belum menjadi pengetahuannya secara permanen, tetapi akan mempunyai fungsi mengakselerasi pemerolehan pengetahuan tersebut pada saat kematangan tiba saatnya. Dengan demikian, pengembangan pada masa ini cukup bersifat pengenalan realistik. Selanjutnya, 3. Perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak awal. A. Elemen-elemen sosial dari bermain dan implikasinya pada pendidikan. Sebagai pendidik, kita juga dapat mengetahui lebih banyak tentang abilitas anak dengan mengamati proses bermain anak daripada sekedar menjatuhkan vonis kepada anak dengan predikat kegagalan ketika mereka tidak berhasil memproduksi secara tepat produk yang disyaratkan. B. Otonomi dan inisiatif yang berkembang serta implikasinya pada pendidikan. Sebagai pendidik, perlu mendorong anak menggunakan inisiatifnya pada pengalaman sehari-hari, misalnya menentukan pilihan menu pada waktu makan, serta fleksibilitas melakukan aktivitas dalam rumah ataupun di luar rumah. C. Perasaan tentang diri atau
implikasinya pada pendidikan. Anak-anak dengan self-esteem positif biasanya percaya diri, berprestasi, mandiri, dan ramah. Sedangkan anak dengan self-esteem negatif digambarkan sebagai anak yang ragu-ragu, tidak mampu, tergantung, dan menarik diri. Tugas orang dewasa atau pendidik ialah membantu anak untuk mengembangkan perasaan diri yang realistik dan seimbang tentang diri mereka. D. Hubungan teman sebaya serta implikasinya pada pendidikan. Apabila anak mengalami kesulitan bergabung dengan teman-teman sebayanya, pendidik dapat bertindak sebagai model dengan memberikan contoh bagaimana cara berpartisipasi dan bergabung dalam kelompoknya. E. Konflik sosial serta implikasinya pada pendidikan. Pendidik telah membantu anak menyatakan perasaannya dan mengatasi situasi konflik sosial dengan model yang baik. F. Perilaku prososial dan implikasinya pada pendidikan. Dengan permainan sosiodrama atau pendidik dapat mengajarkan anak untuk mencoba berpikir dari sudut pandang orang lain yang tidak semata-mata dari sudut pandangannya sendiri. G. Ketakutan anak beserta implikasinya pada pendidikan. Banyak anak yang mengalami beberapa perasaan takut, seperti takut kegelapan, monster atau binatang. Ketakutan ini adalah nyata yang dialami oleh anak, sehingga perlu diperhatikan cara yang efektif untuk mengatasinya, yaitu dengan membicarakan ketakutan tersebut serta memberikan anak rasa aman. H. Pemahaman gender dan implikasinya pada pendidikan. Pendidik atau usia dini mempunyai peranan penting untuk membantu anak mengembangkan kesadaran akan gender mereka masing-masing dan memberikan lingkungan di mana stereotipi tentang gender ditentang. Tidak kalah pentingnya ialah mendorong anak untuk berpartisipasi dalam pengalaman yang dapat melibatkan lintas gender. 4. Perkembangan moral pada masa kanak-kanak awal dan implikasinya pada pendidikan. Ada perbedaan antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Dalam sudut pandangnya, banyak anak perempuan merasa lebih senang dengan sudut pandang memperhatikannya yang menekankan hubungan interpersonal dan perhatian untuk orang lain. Sedangkan anak laki-laki lebih umum menggunakan keadilan sebagai sudut pandangnya. Perkembangan moral juga berkaitan dengan kekhususan budaya. Kelompok budaya yang berbeda akan memiliki nilai-nilai yang berbeda pula. Oleh karena itu, kelompok budaya yang berbeda akan menilai berbeda pula tentang perilaku mana yang memadai dan perilaku mana yang tidak memadai. Sebagai pendidik, kita harus sadar akan berbagai sudut pandang yang luas pada perkembangan moral dan masalah-masalah moral, serta mendasarkan interaksi dan harapan-harapan kita pada hal-hal tersebut. Tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Yang pertama, belajar perbedaan dan aturan-aturan jenis kelamin. Yang kedua, kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang-orang lain. Yang ketiga, pembentukan pengertian sederhana meliputi realitas fisik dan realitas sosial. Yang keempat, belajar apa yang benar dan apa yang salah, perkembangan kata hati. Implikasi tugas perkembangan pada pendidikan. Yang pertama, anak perlu mengenal secara fisik adanya perbedaan jenis kelamin antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Hal ini dapat dilakukan melalui permainan. Yang kedua, anak-anak perlu diperkenalkan pada keterampilan sosial sederhana seperti kapan mengatakan terima kasih, maaf, tolong, dan sebagainya. Yang ketiga, dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa, anak diperkenalkan pada konsep-konsep sederhana tentang realitas alam, baik mengenai benda hidup maupun benda mati, serta cara kerja atau berfungsinya benda-benda tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf.
Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.